Saudara-saudara, biasanya beberapa pertanyaan muncul setiap bulan Desember mengenai Natal. Tetapi pertanyaan yang biasanya muncul itu mengatakan bahwa di mana tercatat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir 25 Desember. Maka kita tidak perlu merayakan Natal sebab tidak dicatat oleh Alkitab. Menurut Pak Ezra, itu berawal dari dewa matahari, yaitu disebut dengan dewa Mitra. Dirayakan oleh orang-orang kafir, terutama di Roma. Tanggal kelahiran dewa itu adalah pada tanggal 25 Desember. 1 minggu sebelum 25 Desember, mereka begitu banyak perayaan. Tetapi pada puncaknya itu 25 Desember disebut dengan Festival Saturnalia. Waktu itu musim dingin. Maka untuk menandai muncul matahari, membawa lilin dan membakar pohon-pohon cemara untuk menandakan terang daripada matahari. Namun pada abad keempat, Roma dipimpin oleh Kaisar Konstantinopel, seorang Kristen. Masa pemerintahannya mewajibkan masyarakat masuk Kristen. Dengan itu, orang-orang kafir masuk Kristen, tapi masih dipengaruhi oleh budaya kekafirannya, budayanya yang lama. Salah satunya mereka terus merayakan setiap tanggal 25 Desember, merayakan hari Dewa Matahari. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Kaisar sebagai upaya strategis mencegah orang Kristen hidup di dalam budaya kekafiran mereka. Maka diadakanlah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember juga untuk mengubah konsep perayaan Dewa Matahari menjadi perayaan Natal. Maka Natal 25 Desember kita melihat ada pohon Natal. Itulah pohon cemara yang pada waktu itu dibakar. Sama juga memakai lilin pada saat ini seperti waktu itu memakai lilin. Awalnya merayakan Dewa Matahari sebagai penerang, tetapi Natal diubah konsepnya menjadi perayaan kelahiran Kristus sebagai terang dunia. Bukan saja demikian, menurut Bambang Nursena, itu jauh sebelum abad keempat, Natal sudah dirayakan sejak tahun 185 Masehi di dalam buku kuno Koptik di Daskalia Apostolorum. Di pasal yang ke-18 pada zaman Paus Demetrius mengatakan bahwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 8 hari sebelum bulan Januari. Dan tahun 220-an menurut Santo Hippolytus, selanjutnya tahun 230 oleh Sextus Iulius Africanus mengatakan hal yang sama, bahwa 8 hari sebelum bulan Januari itulah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Bambang Nursena mengatakan demikian? Karena dia memperhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ke-28 bahwa Zakharia waktu itu mendapat berita kelahiran Yohanes Pembaptis pada bulan Tizri. Di dalam bulan kita itu disebut dengan bulan September. 6 bulan kemudian malaikat pergi ketemu Maria. Nah, kalau kita menghitung 6 bulan setelah bulan September itu jatuh pada bulan Maret. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 itu jatuh pada bulan Maret. Setelah bulan Maret, kita menghitung usia kandungan 9 bulan. Maret kita hitung 9 bulan, jatuhlah pada bulan Desember tanggal 25. Itulah hari kelahiran Kristus. Tetapi data ini Pak Budi Asali tidak setuju. Karena perhitungan data itu belum pasti. Dari manakah kita tahu 9 bulan Maria mengandung? Belum pasti. Hari Zakharia melayani setiap tahunnya jatuh pada bulan dan tanggal yang berbeda di dalam hitungan kalender kita setiap tahun. Jadi tahun kelahiran Yesus itu sulit ditentukan dan tidak ada yang tahu. Itu sebabnya Pak Budi Asali mengutip tafsir daripada Adam Clark waktu menafsirkan Lukas pasal yang kedua ayat ke-8. Mengatakan bahwa terdiri dari 136 pandangan tentang waktu kelahiran Yesus Kristus. Misalnya di Mesir itu ditetapkan bulan Januari. Oleh Wagenseil itu ditetapkan pada bulan Februari. Ada juga tokoh bernama Bochat itu mengatakan di bulan Maret. Menurut Clemens itu di bulan April. Dan menurut Epifanius itu di bulan Juni dan sebagainya. Bermacam-macam tafsiran mengenai hari kelahiran Kristus. Dengan pendapat dan interpretasi sejarah yang begitu beragam, bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Apa jawaban Alkitab? Perlukah kita merayakan Natal?
Kita memperhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, apakah Natal berguna dan membangun? Sangat berguna dan membangun. Kita di sana bisa memberitakan Injil. Melalui Natal kita diingatkan akan kasih Allah. Natal adalah sarana persekutuan, membangun keakraban sosial antara umat. Jadi Natal memang tidak diperintahkan di dalam Alkitab. Tetapi ingat, Natal juga tidak dilarang di dalam Alkitab. Natal justru berguna dan membangun jemaat. Maka perlu perayaan Natal. Allah tidak memberitahu kita di dalam Alkitab kapan Yesus lahir. Tidak perlu pusing dalam hal ini. Sebab terkadang ada hal tersembunyi yang tidak perlu diketahui oleh manusia. Misalnya di dalam Alkitab Ulangan 34, kuburan Musa. Musa mati dan dikubur. Kita sampai hari ini satu orang pun tidak ada yang tahu di mana kuburan Musa. Tetapi fakta bahwa Musa itu mati dan dikubur. Rayakanlah Natal, terserah mau tanggal berapa. Sebab perayaan ulang tahun juga demikian. Ada pas hari lahirnya, ada juga sebelum hari lahir, dan ada juga bahkan sudah lewat hari lahirnya. Masih layak untuk dirayakan ulang tahun. Kapan Yesus lahir bukan hal yang perlu dipertentangkan. Yang penting adalah fakta bahwa Yesus telah lahir di dalam dunia. Selamat Natal bagi kita semua.